pernyataan beliau sebelumnya bahwasanya wajib mengamalkan tauhid dengan hati, lisan, dan anggota badan. Kalau salah satunya hilang, maka tidak dianggap muwahhid, tidak dianggap mengesahkan Allah, tidak dianggap muslim. Jadi harus mengamalkan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Nah, ini nggak boleh satunya hilang. Kalau ada yang hilang, maka bukan muslim, bukan seorang mengesahkan Allah, dia dianggap musyrik. Ya. Kecuali karena terpaksa. Nah, terpaksa seperti apa? Ini yang akan kita bahas sekarang ini. Jadi Syekh mengingatkan kita untuk memahami dua ayat dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat At-Taubah ayat 66, yaitu firman Allah Ta'ala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, jangan kalian cari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian, artinya murtad, keluar dari Islam. Gak usah cari-cari alasan, gak usah kalian minta maaf, kalian sudah kafir setelah keimanan kalian, kalian sudah keluar dari Islam. Nah, ayat ini Syekh menyinggung di sini. Ayat ini berbicara tentang sebagian sahabat Nabi atau sebagian kaum muslimin yang ikut berperang bersama Rasulullah memerangi kaum Romawi. Mereka jadi kafir, keluar dari Islam gara-gara perkataan yang mereka keluarkan dalam keadaan bermain dan bercanda. Karena mereka mengucapkan kalimat kekafiran dalam keadaan bermain-main dan bercanda, artinya tidak serius. Mereka keluar dari Islam, padahal kalimat yang mereka keluarkan ini dalam keadaan bercanda, bukan dalam keadaan serius. Nah, maka kata saya, jelas bagimu kalau yang mengucapkan kalimat kekafiran dalam keadaan bercanda saja kafir, keluar dari Islam, maka jelas bagimu orang yang mengucapkan kalimat kekafiran atau melakukan kekafiran karena takut berkurang hartanya, berkurang jabatannya, atau basa-basi dengan orang lain, menyenangkan orang lain, maka orang yang mengucapkan demikian lebih parah daripada orang yang mengucapkan kalimat kekafiran dalam keadaan bercanda. Ini yang dijelaskan oleh Syekh pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan kalimat kekufuran, kalimat syirik dalam keadaan sadar, itu syirik, tapi dia mengucapkannya bercanda saja, tidak serius, maka yang seperti ini muslim, kafir, keluar dari Islam. Nah, kalau yang bercanda saja, mengucapkan kalimat kekafiran dalam keadaan bercanda, kafir, apalagi orang yang mengucapkan kalimat kekafiran karena takut berkurang hartanya, takut berkurang jabatannya, atau karena basa-basi, atau menyenangkan orang lain. Nah, orang seperti ini tentu lebih mungkin lagi untuk kafir. Jelas apa ya? Orang yang mengucapkan kalimat kekafiran bercanda, ya nggak perlu kita rinci ya, banyak di zaman sekarang. Ya, seperti orang yang memperolok-olok surga neraka. Seperti di tahun 90-an ada di sebuah surat kabar, mungkin Bapak tahu, di pos kota kurang lebih. Jadi ada seorang karikatur tokoh lawak, kamu kenapa lagi ke atas genteng, kan panas? Jawabannya apa? Saya lagi latihan masuk neraka. Nah, seperti ini memperolok-olok surga, memperolok neraka. Ini kafir seperti ini. Loh, tapi kan bercanda, walaupun bercanda. Karena orang yang kafir dalam hadis, dalam ayat tadi, mereka alasannya apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini wahai Rasulullah mengucapkan kalimat tadi, kalimat kekafiran, karena bercanda. Kami cuma bercanda saja, tidak serius. Tapi apa ayatnya? La ta'tadiru. Jangan kalian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Nah, ini hati-hati nih. Nah, kalau orang yang mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan bercanda keluar dari Islam, apalagi orang yang mengucapkan kalimat kekufuran karena takut berkurang harta,
jabatan atau basa-basi. Ya, maka nggak boleh basa-basi kita mengucapkan kalimat kekafiran dalam rangka basa-basi, jangan. Nggak boleh Bapak ya. Jelas? Ya, kalau misalkan karena berkurang harta jelas lah, artinya gini. Saya mengucapkan kalimat ini, saya tahu ini kalimat mungkar, bahkan kalimat kufur. Tapi kalau saya nggak mengucapkan, nanti berpengaruh pada pendapatan saya. Akhirnya dia ucapkan. Nah, yang seperti ini kafir. Begitu juga orang yang mengucapkan kalimat kekafiran karena khawatir berkurang jabatan, bukan berkurang, turun jabatannya atau dicopot dari jabatannya. Ini juga kafir, keluar dari Islam. Begitu juga orang yang mengucapkan kalimat kekafiran dalam rangka mudaroh. Mudaroh itu bisa diartikan basa-basi atau menyenangkan orang lain. Ini juga kafir. Nah, bahaya Bapak ya. Jadi pembatal keislaman itu nanti sebenarnya kita akan bagusnya bahas tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Oh, di sini nggak ada bukunya. Jadi ada 10 pembatal keislaman, di antaranya mengucapkan atau mencela ajaran Islam walaupun bercanda, tidak serius. Hati-hati ya. Jangan seperti mungkin sebagian orang, kamu sholat 5 waktu, ya berapa kali? 5 kali sehari, tambah 1 lagi supaya 6. Ini kayak gini kan melecehkan kan, ngecek seperti orang seperti itu, tambahin. Ngecek ini, nggak boleh kayak gitu. Kalau orang sadar dia mengucapkan dalam keadaan waras, keluar dari Islam. Nggak boleh menjadikan syiar Islam sebagai bahan ejekan. Atau seperti sebagian orang kadang misalkan bercanda nih. Ini saya nabi baru nih setelah Nabi Muhammad. Lalu bercanda, ini bisa keluar dari Islam. Nggak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran. Jelas apa ya? Lain halnya kalau dalam rangka menyampaikan kabar. Artinya gini, ada orang mengucapkan kalimat kufuran, bunyinya begini. Nah, yang menurut ini salah, itu masalah kan? Bukan kalimat kita kan, kalimat orang lain yang kita nukil lalu kita kasih tahu orang lain. Ya ini nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah itu kalau dia mengucapkan kalimat kufuran dalam keadaan dia sadar. Lain halnya kalau mabuk lain lagi kan. Karena ada orang mengucapkan kata-kata kekufuran tapi mabuk, ini lain lagi ya. Kafir nggak? Enggak, tapi harus kena hukuman karena dia mabuknya itu yang bikin dia mengucapkan kalimat kekufuran. Dia masih banyak lagi lah. Kalau kita teliti di masyarakat kita muncul fenomena seperti itu, menjadikan ayat Al-Quran ejekan, hadis Nabi dan semacamnya. Nggak boleh ya. Kita menjadikan hadis Nabi atau ayat Al-Quran sebagai bahan ejekan, itu mengeluarkan kita dari Islam. Lalu berikutnya, ini yang hendaknya kita pahami. Jadi Syekh menekankan kita, mengarahkan kita untuk memahami salah satu dari 2 ayat ini. Pertama ayat tadi, surat At-Taubah ayat 66, artinya ayat tersebut menunjukkan kalau ada orang yang mengucapkan kalimat kekafiran dalam keadaan bercanda, dia kafir keluar Islam. Maka apalagi orang yang mengucapkan kalimat kekafiran, kemusyrikan karena takut berkurang hartanya, turun jabatannya, atau basa-basi menyenangkan pihak tertentu. Nah, ini pertama. Lalu ayat kedua yang disebutkan Syekh, kita sampai sini ayat kedua ya. Oh sudah, ayat kedua. Kita mulai. Ayat kedua yang disebutkan Syekh yang hendaknya kita pahami, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 106 sampai 107. Ma kafaru billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Ayat kedua yang hendaknya kita pahami ya, supaya menguatkan keterangan Syekh sebelumnya bahwasanya tauhid harus diamalkan dengan hati, lisan, dan anggota badan ya, semuanya, tiga-tiganya. Nah, ayat kedua Allah menyatakan siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, orang ini terancam siksa, kecuali orang yang dipaksa
sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Artinya orang seperti ini tidak dapat siksa. Jelas apa ya? Kalau ada orang kafir setelah keimanannya, dia udah muslim lalu kafir, dapat siksa nggak? Dapat siksa kan? Nah, ini dapat siksa kecuali orang yang dipaksa untuk kafir, dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran, padahal hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ya contohnya seperti terjadi pada sebagian sahabat Nabi, dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Seperti contohnya Ammar bin Yasir, dipaksa mencela Nabi Muhammad, dia nggak mau, sampai kepalanya dipegang, dicelupkan ke ember isinya air, angkat air, ayo celah Muhammad, nggak mau, begitu terus sampai berkali-kali. Puncaknya dia masih tahan gitu. Nah puncaknya ketika dia tidak tahan lagi, ketika dia dibakar di atas api yang membara, baru dari situ dia saking sakitnya mungkin dia langsung mencela Nabi Muhammad dalam keadaan apa? Terpaksa, karena dia udah merasa udah nggak kuat lagi loh. Kalau kita jadi Ammar bin Yasir bisa jadi begitu, nggak kuat. Nah akhirnya dia pun mengucapkan celaan terhadap Nabi Muhammad, barulah kaum musyrikin Quraisy melepaskannya. Nah setelah itu, setelah dilepaskan, Ammar bin Yasir justru nangis. Dia bukannya tenang, udah saya selamat dari kematian, enggak, dia nangis. Kenapa? Merasa bersalah, oh saya mencela Nabi saya. Akhirnya datang kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW, nangis, menangisi perbuatannya, maka turunlah firman Allah Ta'ala ini yang memberikan uzur, memberikan maaf bagi orang yang mengucapkan kalimat kekafiran karena terpaksa. Terpaksa ini artinya nyawanya akan hilang. Nah ini dimaafkan. Ayat ini ya, yang apa sebab turunnya ayat tadi, kisah Ammar bin Yasir ini sebab turunnya ayat ini. Jadi Allah nyatakan orang yang kafir setelah keimanannya dia terancam siksa, kecuali orang yang dipaksa melakukan kekafiran, mengucapkan kekafiran sementara hatinya tetap tenang. Artinya gini, dia cuma melakukan kekafiran lisannya saja, tapi hatinya tetap beriman. Jelas apa ya? Kan mungkin aja seperti itu kan. Dia nggak rela, hatinya nggak rela, cuma demi menyelamatkan nyawanya dia mengucapkan sesuatu kalimat kekafiran. Nah yang seperti ini tidak dapat siksa. Lalu kata Allah, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya pada kekafiran, melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah dan siksa yang besar. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya pada kekafiran, artinya apa? Dia merasa tenang dengan kafir, udah gak apa-apa. Dia mengucapkan kalimat-kalimat kafir dalam keadaan tenang, hatinya tidak gelisah. Nah maka orang seperti ini mendapatkan kemurkaan Allah dan juga azab yang berat, besar. Ya, jelas apa ya? Ini orang yang mengucapkan melapangkan dadanya untuk kekafiran. Artinya dia mengucapkan kalimat kekafiran dalam keadaan hatinya biasa saja, bukan gelisah. Kalau orang beriman, misalkan dipaksa nih, pistol sini, ucapan kalimat kekafiran, celak nabimu, celak Al-Quran. Nah dia akhirnya karena takut dibunuh dia mengucapkan itu. Tapi artinya apa? Apa kata perang? Bergejolak, senjata. Lah apa ya? Tapi kalau orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, ya tenang aja mengucapkan kalimat kekafiran. Nah orang seperti ini terancam kemurkaan dari Allah dan siksa yang besar. Apa yang menyebabkan mereka demikian? Allah sebutkan alasannya, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia. Itu sebabnya. Lah apa ya? Di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, falam ya'dirillahu min haula'i illa man ukriha ma'a kauni qalbi mutmainnan bil iman. Allah tidak memberikan maaf kepada mereka orang-orang yang kafir setelah keimanan, kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kekafiran padahal hatinya tetap tenang pada keimanan. Mau dipaksa tapi hatinya tetap saya beriman, saya mengingkari apa yang saya ucapkan. Nah orang seperti ini dimaafkan ya.
Lalu kata Syekh, wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imani. Adapun selain orang ini maksudnya selain apa? Mengucapkan kalimat kekafiran karena terpaksa. Adapun selain orang ini, selain orang yang terpaksa, maka sungguh ia telah kafir setelah keimanannya. Murtad. Sawa'un fa'alau khaufan aw mudaratan aw masyahhatan biwatani aw ahlihi aw ashirati aw mali. Adapun selain ini, selain yang terpaksa, maka dia telah kafir setelah keimanannya, baik melakukannya karena takut, ya tuh, cuman takut, saya takut ini udah kafir, mengucapkan kafir. Bukan takut kehilangan nyawa maksudnya. Kalau takut kehilangan nyawa jelas boleh. Takut ini cuma ancaman, takut dipelototin, akhirnya diucapkan kalimat kekufuran. Nah yang seperti ini kafir setelah keimanannya, baik dia melakukannya karena takut atau karena basa-basi. Sekali lagi basa-basi, menyenangkan pihak tertentu supaya akrab katanya. Biasanya bapak apa? Bisnis, politisi dan semacamnya itu demi mendapatkan apa mungkin misalnya apa relasi atau apa kurang lebih gitulah. Kadang menggunakan kalimat-kalimat seperti itu, mengucapkan kalimat kekafiran dalam rangka basa-basi, ini nggak terima. Nah, apa nggak dimaafkan sendiri? Nggak boleh ya. Kalau karena basa-basi nggak boleh. Atau karena cinta kepada tanah airnya, kata Syekh. Atau cinta kepada keluarganya, atau kerabatnya, atau cinta hartanya. Ini juga nggak dimaafkan. Au fa'alahu ala wajhil mazhi, atau dia melakukan kekafiran dalam rangka bercanda saja, tidak serius. Seperti orang yang sengaja sholat menghadap selain kiblat. Kamu itu bukan kiblat apa-apa. Ini kafir ini. Dia sengaja. Jelas apa ya? Jelas ya? Ada orang sengaja sholat menghadap selain kiblat. Para ulama orang itu ada Islam. Nah ini nggak boleh ya. Sengaja. Atau mungkin seorang melempar Al-Quran. Kamu kenapa lempar Al-Quran? Ya bercanda aja. Nggak dimaafkan. Nggak boleh kita bermain-main dalam masalah ini. Nggak boleh Bapak ya. Nggak boleh. Auli ghairi dzalika minal aghraq illal mukrah. Atau alasan lainnya itu nggak dimaafkan. Yang dimaafkan hanyalah orang terpaksa. Terpaksa sekali maksudnya terpaksa apa demi menyelamatkan nyawa itu saja. Adapun terpaksa karena takut dipelototi, itu kan terpaksa pada hakikatnya. Lah apa ya? Ini masalah tauhid ini fondasi. Kalau orang fondasinya nggak ada, hilang, nggak ada Islam pada dirinya. Nah ini dua ayat ini Bapak ya. Dua ayat ini perlu kita pahami. Pertama ayat yang atau ayat 66, orang yang mengucapkan kalimat kekafiran, kemusyrikan karena bercanda, dia keluar dari Islam. Apalagi yang mengucapkannya karena takut kurang harta, berkurang jabatan, atau basa-basi dan semacamnya. Lalu Allah juga dalam ayat kedua Syekh menyebutkan dalam surat An-Nahl 106 dan 107, Allah hanya memberikan maaf. Kalau ada orang yang melakukan kekafiran, mengucapkan kekafiran, Allah maafkan. Ini hanya bagi orang yang terpaksa, nyawanya khawatir hilang. Artinya selain yang terpaksa, cuma karena takut berkurang jabatan, karena basa-basi, atau karena mungkin cinta tanah air dan semacamnya, ini tidak dimaafkan. Jelas? Ya. Lalu kata Syekh sini, fal ayatu tadullu ala hadza min wajhain. Ayat ini menunjukkan demikian dari dua sisi. Ayat ini menunjukkan demikian maksudnya apa? Menunjukkan bahwasanya Allah tidak memaafkan orang yang mengucapkan kekafiran kecuali apa? Terpaksa ya, maksudnya gitu. Ayat ini menunjukkan demikian dari dua sisi. Al-awwal kata Syekh, qauluhu illa man ukriha falam yastathni Allahu illa al-mukrah. Wa ma'lumun anna al-insan la yakrahu illa 'ala al-kalam aw al-fi'l. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun 'alaiha. Pertama, ayat tadi menunjukkan demikian dari dua sisi. Pertama yaitu firman-Nya tadi, kecuali yang dipaksa. Allah di sini kata Syekh tidak memberikan pengecualian kecuali bagi orang yang terpaksa.
Yang dikecualikan tidak kafir itu hanya orang terpaksa, dan telah dimaklumi, diketahui seorang tidak dipaksa kecuali dalam hal perkataan dan perbuatan. Adapun hati, tidak ada seorang pun yang bisa maksa hati seorang. Kita hanya bisa dipaksa mengucapkan lisan atau anggota badan, kan? Kalau hati nggak bisa. Adapun keyakinan dalam hati, tidak ada seorang pun yang bisa memaksakan. Artinya, sekali lagi, yang namanya terpaksa itu cuma di sini aja. Seorang misalkan disuruh sujud ke patung atau sujud kepada seorang, dia senapan dari hadapan ke dia, ayo cepat sujud. Dia mikir, kalau saya mah nggak sujud ini mati, saya ditembak. Udah, daripada saya mati udah saya sujud. Nah, di sini orang itu bisa maksa dia, cuma dalam apa? Anggota badannya saja, tapi hatinya bisa. Enggak, hatinya tetap yakin. Saya yakin sujud hanya kepada Allah, bukan kepada orang, bukan semacamnya. Jelas ya? Nah, ini penting. Lalu berikutnya, wa qaulu ta'ala, kata Syekh sini, qaulu ta'ala dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Dan firman Allah Ta'ala yang kedua di sini, Allah menyebutkan yang demikian itu karena mereka lebih cinta kehidupan dunia daripada akhirat. Mereka lebih cinta kehidupan dunia daripada akhirat. Ini Allah menyebutkan alasannya. Orang-orang keluar dari Islam karena cinta dunia. Biasanya lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Di sini Syekh menjelaskan fasarraha bi anna hadzal kufra wal adzab lam yakun bisababil i'tiqad wal jahli wal bughdi lid-din wa mahabbatil kufri wa innama sababuhu anna lahu fi dzalika habban min hububid dunya fa atharahu 'ala ad-din. Di sini Allah menegaskan bahwasanya vonis kafir dan siksa tidak terjadi karena keyakinan. Bukan karena yakini Islam salah, tauhid salah, syirik benar, enggak. Dan bukan karena kebodohan, saya tidak tahu ini tauhid benar atau salah, enggak tahu. Dan bukan juga karena benci agama, bukan. Dan bukan juga karena mencintai kekafiran, tapi sebabnya karena apa? Dunia, tujuan dunia yang dikejar. Dia mendahulukan itu dibandingkan agama. Artinya Bapak, rata-rata orang itu menolak Islam, menolak tauhid, bukan karena tidak tahu tauhid itu benar, bukan karena beranggapan syirik itu bagus, bukan karena di sini tidak tahu tauhid itu benar dan tidak tahu syirik salah, tapi seringnya karena cinta dunia itu. Karena saya kalau ngikutin dakwah ini, waduh, nanti saya tidak dihormati lagi di masyarakat. Padahal saya selama ini termasuk orang yang dihormati, dijadikan kepala tempat apa merujuk masyarakat. Nanti kalau saya ikut dakwah itu, waduh, jatuh. Orang tidak lagi menghormati saya, orang tidak lagi memuliakan saya. Oh, dalam Islam. Nah, yang seperti ini tidak dimaafkan. Orang melakukan syirik karena takut kehilangan apa? Kedudukan dan jabatan, tidak dimaafkan. Nah, maka Bapak, tengoklah apa diri kita ya. Semoga Allah berikan kita istiqomah untuk berpegang pada tauhid ya. Jangan sampai kita berpaling dari tauhid semata-mata karena takut dunia yang hilang dari kita. Itu nggak dimaafkan. Yang dimaafkan cuma terpaksa nyawa kita akan hilang. Kalau itu ya dimaafkan. Tapi kalau semata-mata takut jabatan kita goyang, harta hilang, ini tidak dimaafkan ya. Ini pembahasan yang perlu diingat ya. Karena musuh-musuh tauhid di zaman Syekh ya begitu, mereka hujah sudah sampai kepada mereka, diruntuhkan syubhat mereka, tapi tetap nggak mau. Karena apa? Ya, ada hubungan dengan urusan perut. Rata-rata orang yang musuh dakwah tauhid itu, mereka musuh itu karena apa? Urusan perut mereka terganggu, akhirnya mereka menentang. Karena apa? Ini udah tradisi, udah menghasilkan duit banyak. Tiba-tiba datang orang-orang Wahabi itu nyatakan ini syirik. Waduh, berkurang pendapatan saya atau hilang. Akhirnya
musuhi. Nah ini Bapak ya, ini kenyataan pahit yang ada di medan dakwah. Kata Syekh, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'azzu wa akram. Allah azza wa jal lebih tahu, maha mulia dan maha perkasa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya semuanya. Selesai Bapak ya, kita dari kitab Kasyfus Syubhat. Udah khataman nih, kalau makan nasi kuning. Udah selesai. Berarti dengan ini kita selesai dari kitab Kasyfus Syubhat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya Bapak ya, kita akan membahas kitab berikutnya, kitab ini apa? Minhajul Firqatin Najiyah wa Qaifatil Mansurah. Jalan golongan yang selamat dan kelompok yang ditolong. Ya, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Suriah yang tinggal di kota Mekah, mengajar di kota Mekah, dan meninggal di kota Mekah. Meninggal di sebaik-baik tempat di muka bumi ya, insyaallah. Nah ini Bapak ya, dan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu perlu kita ketahui, beliau asalnya seorang sufi, seorang pengikut tarekat sufi, tapi Allah berikan hidayah meninggalkan itu, mengenal dakwah tauhid, sehingga akhirnya beliau menjadi pembela dakwah tauhid, sampai beliau membuat buku khusus, bukunya kalau diterjemahkan gini, bagaimana ceritanya aku mengenal hidayah tauhid. Artinya dulu beliau ikut tarekat sufi, bisa dibilang udah darah daging lah tarekat sufi, tapi siapa sangka beliau dapat hidayah, bahkan beliau menjadi pembela dakwah tauhid hingga akhir hayat beliau. Nah ini buku apa? Oh, ada juga, masa di sini ada ya? Bukan kitab satunya, kalau Anda lihat kitab satunya kayak khusus. Ya intinya buku ini bagus Bapak ya, ini bisa dibilang buku ya, di antara sebab saya dapat hidayah juga buku ini. Ini buku pertama saya baca, ini yang bagus sekali rasanya, diulang-ulang. Dan saya juga pernah punya teman juga, dia dapat hidayah juga lewat buku ini. Pertama ya sama, orang ini kok jenggotan cingkrang nih, ya pikirannya macam-macam gitu kan, orang keras, ekstrim. Nah suatu saat dia dikasih buku ini, dia baca, bahasanya indah bacanya. Dia baca selesai, ulangi 2 kali, 3 kali, terus. Ya karena isinya simpel, sederhana, tidak rumit gitu loh, mudah dipahami karena ayat, hadis, lalu keterangan dari beliau. Jadi tidak terlalu bertele-tele. Ya kecuali kadang ada penjelasan tertentu yang perlu beliau jelaskan, tapi perkataan beliau itu tidak terlalu, bahasanya tidak terlalu tinggi, sederhana, mudah dipahami oleh orang awamnya. Ya rahimahullah, semoga